Om Swastiastu. Di sini nama saya Igede Agus Sriwijaya dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. Saya berada di semester 6. Di sini saya akan membawakan proposal dengan judul percepatan durasi proyek dengan penambahan tenaga kerja menggunakan metode least cost analysis. Langsung saja kita ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, hubungan kerjasama yang baik antara owner, konsultan, dan kontraktor perlu dijalin erat agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Pihak owner sebagai pemilik proyek pasti ingin agar proyeknya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dalam tender. Dalam hal ini, pihak kontraktor harus mampu menunjukkan kinerjanya dan komitmen yang telah dibuat kepada owner untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien supaya bisa merealisasikannya sesuai dengan tim schedule yang sudah direncanakan. Dalam penelitian yang dilakukan ini, proyek pembangunan ruang kelas baru Sekolah Dasar Negeri 6 Tuban ini mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Proyek ini direncanakan selama 150 hari kalender yang dimulai pada tanggal 7 Mei dan direncanakan selesai pada tanggal 24 September. Dengan ini nilai kontrak sebesar akan tetapi proyek ini mengalami keterlambatan oleh faktor keterlambatannya datangnya material di proyek tersebut serta sumber daya manusia yang kurang produktif dan keadaan cuaca yang kurang mendukung pada saat pekerjaan proyek sedang berlangsung. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan penambahan tenaga kerja karena dinilai lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode least cost analysis, di mana percepatan dilakukan mulai dari kegiatan pekerjaan dengan cost loop terkecil sampai percepatan mencapai batas waktu yang optimal. Ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah berapa penurunan produktivitas yang dialami dari keterlambatan pelaksanaan proyek yang terjadi. Berapakah penambahan tenaga kerja yang dibutuhkan agar proyek yang tadinya mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Bagaimana reschedule sehingga penyelesaian proyek dapat kembali ke semula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya penurunan produktivitas tenaga kerja yang terjadi dari keterlambatan proyek konstruksi. Kedua, untuk mengetahui keterlambatan tenaga kerja yang dibutuhkan agar waktu pelaksanaan dalam proyek konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan di bidang manajemen konstruksi, khususnya dalam mengantisipasi keterlambatan proyek, dengan melakukan penambahan tenaga kerja agar proyek dapat diselesaikan tepat pada waktunya serta sebagai masukan dan bahan pertimbangan pada kontraktor terkait dalam mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proyek. Batasan penelitian. Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas serta dapat memberikan arah yang lebih jelas dan memudahkan dalam menyelesaikan karena keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penelitian ini dibatasi dengan uraian sebagai berikut. Untuk penambahan tenaga kerja sumber daya yang tersedia dianggap tidak terbatas dan tidak ada biaya untuk pengadaan tenaga kerja.
Tidak terjadi perubahan volume pada masing-masing kegiatan. Tidak ada penambahan waktu kerja atau lembur. Koefisien tenaga kerja yang digunakan berdasarkan standar nasional Indonesia. Jam kerja normal dalam satu hari adalah 8 jam, yaitu pukul 8 sampai pukul 12. Selanjutnya, jam 13 sampai jam 15. Harga satuan yang digunakan tidak mengalami perubahan selama pelaksanaan proyek berlangsung. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan, pada umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, maka potensi terjadinya konflik sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup besar. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan penggambaran dari suatu diagram waktu untuk tiap item pekerjaan yang menentukan kapan suatu aktivitas dimulai, ditunda, dan diakhiri, sehingga pemakaian sumber daya dapat disesuaikan dengan waktu dan menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Teknik penjadwalan untuk proyek konstruksi dapat dilakukan dalam bentuk diagram balok, bar chart, diagram jaringan, network. Dari segi penyusunan jadwal, diagram jaringan kerja dipandang sebagai langkah penyempurnaan metode diagram balok. Metode diagram balok. Bar chart adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal. Kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu saat dimulai dan akhir dari kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang. Proses penyusunan diagram batang dilakukan dengan langkah sebagai berikut: daftar item pekerjaan, urutan pekerjaan, dan 3 waktu pelaksanaan pekerjaan. Metode jaringan kerja. Dari segi penyusunan jadwal, jaringan kerja dipandang sebagai suatu langkah penyempurnaan metode diagram balok, karena dapat memberikan jadwal atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan oleh metode diagram balok, seperti tidak tercantumnya informasi mengenai perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis dalam hubungan dengan penyelesaian proyek. Di samping itu, jaringan kerja juga berguna untuk yang pertama itu menyusun urutan kegiatan yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kedua, membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis. Yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Jaringan kerja merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan proyek, dan pada giliran selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Metode jalur kritis, Critical Path Method, atau CPM. CPM termasuk klarifikasi aktivitas on arrow, sehingga dalam beberapa literatur CPM kerap juga disebut dengan Arrow Diagram Method atau ADM. Sini merupakan gambar
2.1 itu simbol kejadian. Yang kedua ada gambar hubungan peristiwa dan kegiatan ADM. Yang ketiga itu adalah gambar arrow diagram method. Setelah itu ada PDM. PDM digambarkan dengan lambang segi 4 karena letak kegiatan di bagian node sehingga sering disebut juga activity on node AON. Kelebihan dari PDM dibandingkan dengan AON adalah tidak diperlukan kegiatan fiktif sehingga pembuatan jaringan lebih sederhana. Hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan. Itu gambar yang pertama itu alternatif 1, lambang kegiatan. Itu alternatif kedua, tanpa kegiatan. Lanjut ke sistematika penyusunan jaringan kerja. Sistematika lengkap dari proses penyusunan kerja adalah sebagai berikut. 1. Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, yaitu menguraikan atau memecahkan menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek. Kedua, menyusun kembali komponen-komponen tersebut pada butir 1 menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Yang ketiga, memberikan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek. Keempat, mengidentifikasi jalur kritis, critical path, dan float pada jaringan kerja. Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek. Kelima, bila semua langkah di atas telah diselesaikan, dilanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya yang meliputi kegiatan. Selanjutnya, setelah tersusun rencana dan jadwal yang cukup realistis, kemudian dapat digunakan sebagai tolak ukur atau alat perbandingan dalam kegiatan pengendalian. Pada tahap implementasi visi, pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara perencana jadwal dengan hasil pelaksanaan nyata di lapangan. Lanjut ke penjadwalan dengan komputer. Program penjadwalan dengan menggunakan komputer salah satunya adalah Microsoft Project. Microsoft Project merupakan sistem perencanaan yang dapat membantu dalam menyusun penjadwalan dalam satu proyek. Dalam penyusunan rencana sebuah proyek konstruksi, terlebih dahulu dimasukkan data kegiatan ke dalam lembar kerja. Setelah lembar kerja diisi dengan data-data meliputi jenis kegiatan, text name, durasi kegiatan, awal kegiatan, serta hubungan masing-masing kegiatan. Microsoft Project akan mengolah dan membuat diagram balok memperlihatkan lintasan kritis yang terjadi dari awal yang telah dibuat. Biaya proyek. Perkiraan biaya memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu proyek. Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kegiatan proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung dalam nilai uang. Maka pengalaman dan ketelitian sangat penting dalam perhitungan penyusunan perkiraan biaya proyek. Ada beberapa jenis biaya yang berhubungan dengan pembiayaan suatu proyek konstruksi. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost.
Produktivitas tenaga kerja dalam Erwin Vianto. Dalam bukunya Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi mengatakan bahwa produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Konstruksi 2008. Pengertian produktivitas tersebut biasanya dihubungkan dengan produktivitas pekerja dan dapat dijabarkan sebagai perbandingan antara hasil kerja dan jam kerja. Selanjutnya ada gambar hubungan waktu, biaya normal, dan dipersingkat untuk suatu kegiatan kiri. Grafik biaya, durasi proyek, itu ada gambar kanan. Pelaksanaan penambahan tenaga kerja. Untuk merencanakan tenaga proyek yang realistis, perlu diperhatikan bermacam-macam faktor. Di antaranya terpenting adalah sebagai berikut: produktivitas tenaga kerja periode puncak, jumlah tenaga kerja kantor pusat, perkiraan jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan, meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah gejolak yang tajam. Besarnya penambahan tenaga kerja yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus di bawah. Menghitung biaya percepatan dengan list cost analysis. List cost analysis dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan percepatan waktu dan suatu proyek untuk mendapatkan total biaya percepatan yang minimal. Pada prinsipnya, teori list cost analysis dipakai untuk menentukan kondisi optimal biaya dan waktu dalam proses pelaksanaan suatu proyek, di mana proses tersebut menuntut untuk dilakukannya percepatan terhadap proyek itu. Di sebelah kanannya bisa dilihat gambarnya. Biaya normal, biaya untuk waktu dipercepat, titik dipercepat, titik normal. Bab 3. Rancangan kegiatan kerangka penelitian. Yang paling atas itu mulai, setelah itu ke identifikasi permasalahan, studi pustaka, lalu menurun penentuan objek studi, pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan jaringan kerja, identifikasi flood dan jalur kritis. Setelah itu terbagi menjadi 4 perhitungan, yaitu perhitungan crashing, perhitungan produktivitas dan crash duration, perhitungan cost loop, perhitungan normal cost. Setelah itu baru kita lanjut ke analisa list cost analysis. Metode list cost analysis adalah metode scheduling yang menentukan aktivitas dan urutan dalam melakukan strategi percepatan secara crashing dalam rangka mendapatkan serangkaian rencana percepatan proyek yang paling efisien atas biaya. Metode ini memanfaatkan metode critical path sebagai salah satu acuannya. Metode ini adalah metode analisis pada percepatan proyek dengan metode crashing. Langkah-langkah metode list cost analysis. Yang pertama, menentukan daftar aktivitas yang akan dilakukan crashing. Kedua, mendata rencana awal, durasi dan biaya tiap aktivitas kondisi normal. Mendata estimasi durasi dan biaya tiap aktivitas dalam kondisi crash. Menghitung nilai cost slope. Membuat diagram jaringan jadwal proyek.
Menentukan jalur kritis. Menentukan jalur kritis yaitu melakukan crashing secara bertahap agar membuat dan menentukan titik optimal crashing. Baik, sekian dari saya untuk presentasi proposal dengan judul percepatan durasi proyek dengan penambahan tenaga kerja menggunakan metode least cost analysis. Sekian, terima kasih.